Jelang ultah PDIP dan jelang kongres PDIP, dari hari ke hari bukan tambah meriah, tambah ribut. Siaran pers demi siaran pers, yang siaran pers untuk persiapan ultah yang paling dekat, ulang tahun PDIP, yang dilaksanakan hari ini, tenggelam dengan siaran persnya kader-kader PDIP terhadap tuntutan mundur Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ya! Bang, serius, Bang, serius. Tumben, Bang, dalam sejarah ada tuntutan. Iya. Kok bisa? Bisa. Pertanyaannya bukan kok bisa. Kenapa nggak bisa? Megawati ini ternyata menjadi ketum sudah sekitar 32 tahun. Ada jeda kira-kira masa Suryadi atau masa tahun-tahun 96-an. Nah, itu tapi tidak terlalu signifikan karena itu upaya merebut. Dari 93 PDIP dipimpin oleh Megawati sampai dengan hari ini 2025 yang kemarin perpanjangan 1 tahun. Kemungkinan besar tondo-tondonya nanti pada saat kongres suara bulat aklamasi mendukung Megawati Soekarno Putri lagi. Ya. Tapi sekarang riak-riak kecil sudah mulai menggema bahwa pada saat kongres nanti ya mudah-mudahan dilakukan pemilihan ketum dan dilakukan secara fair, tidak ada ketakutan, ya, tidak ada. Benar-benar voting, demokrasi, namanya juga Partai Demokrasi. Partai Demokrasi Keluarga. Yang ada ya, Partai Demokrasi Keluarga. Itu kalau dijumlah-jambleh. Apa kira ada istilah lagi jumlah-jambleh? Ya kira-kira kalau di total, walaupun ada jeda-jedanya, Megawati memimpin PDIP itu 32 tahun. Hah? Hampir sama dengan Soeharto dong, jadi Presiden Indonesia. Iya, mirip-mirip. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu prestasi kan? Prestasi. Nah, lebih prestasi lagi, nanti di 2025 ini, nanti pada saat kongres, terpilih lagi sampai 2030. Nah, biar lebih lengkap. Nanti kepilih lagi sampai 2035. Terpilih lagi sampai 2040. Nggak apa-apa, nggak ada ruginya kok. Astaga sini. Kamu mimpin rapat ya. Lah, Ibu gimana? Ibu yang mimpin dong. Ini karena ini momen penting. Ketum harus menyampaikan sesuatu. Ya, tapi aku udah gak kuat. Sampai begitu kira-kira. Ada ya partai kayak begini. Partai keluarga, partai dinasti, ngata-ngatain orang dinasti. Inilah yang saya bilang, teko itu apa isinya? Teko isinya kopi, dituang kopi, ya. Isinya teh, dituang teh. Kalau PDIP teriak-teriak dinasti, mereka dinasti. Kalau PDIP teriak-teriak pemilu curang, mereka yang curang. Udah pasti itu. Udah nggak bisa dielakkan itu. Udah pasti kayak begitu. Itu. Muncrat. Nah, belakangan geger permintaan mundur ketum Megawati Soekarno Putri karena mungkin dirasa sudah terlalu lama, sudah mengakar. Akarnya udah nggak bisa dicabut. Nah, Effendi Simbolon, mantan petinggi partai PDIP yang dicopot oleh partai karena dekat dan ngobrol dengan Jokowi.
Effendi Simbolon karena ngobrol dengan Jokowi dipecat. Makanya kalian jangan ngobrol dengan Jokowi. Nanti kalian bisa dipecat. Ngobrol dengan Prabowo dipecat. Makanya kalian jangan ngobrol sama Prabowo. Nanti dipecat. Luar biasa ya. Apa pernyataan Effendi Simbolon? Cek it out. Turut prihatin. Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya. Belum pernah ada setinggi ini posisi. Langkah partai ke depan gimana? Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan, saya nggak tahu ya Bu Mega gimana. Tapi prihatin kita. Menurut Bang Effendi sebagai mantan kader ini bakalan harus ada posisi pengganti nggak sih segera untuk posisi sekjen yang sekarang ditempati Pak Hasto setelah ada penetapan tersangka ini? Ya harus diperbaharui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Ya, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ini. Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan. Ya. Partai itu bukan milik perorangan. Sudah saatnya diganti. Sudah saatnya dilakukan pembaharuan. Jadi kalau nanti ini berhasil di bulan April Kongres ini, seluruh struktur partai diganti sampai dengan ketua umumnya, ya nanti akan namanya PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Pembaharuan. Cocok, Gri. Tidak lagi perjuangan. Ayo mengalir terus. Kenapa Effendi Simbolon menyampaikan hal ini? Ya terus terang mungkin dia tahu sendiri di dalamnya, dan dia adalah kader lama di PDIP, tahu dinamikanya, makanya dia menyampaikan ini. Memang secara struktur harus banyak yang dibenahi, bahkan sampai ke ketumnya juga harus diganti. Momennya nanti ada di Kongres, mekanismenya nanti ada di Kongres. Ini ya nggak tahu ya, diem-diem, tapi seluruh DPD, DPC, PAC, seluruh Indonesia diem-diem mempersiapkan pemilihan ketua umum di Kongres nanti, tidak lagi aklamasi gitu, gimana ya? Orang-orang yang selama ini nyosot di media ya, jadi tersingkir semua itu nanti. Diam-diam aja, kan masih April, ya cukup waktu untuk konsolidasi di bawah tanah. Februari, Maret, April, 3 bulan lagi. Konsolidasi ya di bawah tanah, jangan sampai kecium. Loh, jangan sampai kecium kok kamu menyampaikan, Gri. Supaya pelaksanaannya berjalan mulus. Ya, tahu-tahu nanti pada saat Kongres dilakukan pemungutan suara. Geger langsung ngejeblak Megawatinya. Aduh, nggak sesuai skenario. Katanya mau aklamasi. Ini pilihan suara. Mati aku. Karena kondisi PDIP hari ini menurut Effendi Simbolon adalah petaka yang sangat besar. Ya, kader-kader senior sudah tidak lagi kedengaran suaranya. Kader-kader pendatang baru yang justru nyosor terus. Makanya sudah saatnya pada saat Kongres nanti penggantian ketum dilakukan. Tentang wacana ini, walaupun Effendi sudah tidak lagi kader PDIP, kita coba dengar apa komentar Guntur Romli. Tiba-tiba meminta Ibu Megawati mundur dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal kami melihat dia sudah tidak punya hak lagi untuk bicara itu karena sudah dipecat dari partai dan tidak layak dan tidak etis
untuk mengatakan hal itu. Ya, pahlawan baru datang di PDIP, Guntur Romli. Guntur, aduh, penjilat. Aduh, Guntur, luar biasa kamu. Guntur Romli ini sebelumnya adalah kader PSI. Karena PSI mendukung Prabowo, maka dia mengundurkan diri dan masuk PDIP. Artinya, Guntur Romli ini gabung di PDIP itu ya kalau nggak Agustus, September dah. Kalau Agustus itu, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan, men. Guntur ini anak kemarin sore di PDIP. Baru 6 bulan dibanding kader-kader lainnya yang sudah puluhan tahun. Mungkin ada 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Udah sok yes aja nih Guntur ini. Dia bilang Effendi Simbolon karena sudah dipecat, dia tidak punya hak lagi untuk bicara itu. Nah, kalau ternyata pengamat politik bicara itu, apa bedanya? Kalau analis politik bicara itu, apa bedanya? Dia juga bukan kader. Kalau sekarang saya bicara itu, sebaiknya sih Hasto mundur, Megawati mundur, kemudian nanti Kongres, ya digantikanlah wajah-wajah baru supaya PDIP ini fresh. Apa salahnya? Saya bukan kader PDIP. Apa yang salah? Apa yang salah? Sebaiknya sih kalau memang mau maju, Megawati mundur. Dan saya setuju itu. Ya. Apa alasannya, Gri? Ya, supaya kader-kader PDIP setiap pidatonya Megawati yang didengerinya itu enggak itu saja. Apa itu, Gri? Menceritakan bapaknya, menceritakan keluarganya, bercerita tentang dirinya. Itu ya saja. Sayangnya Indosat nggak pernah diceritain ya. Pulau-pulau yang lepas di eranya nggak pernah diceritain juga ya. Ini orang luar biasa banget ini. Makanya karena luar biasa, ya jadi ketum lagi. Mungkin nanti masih jadi ketum lagi. Tapi ya mudah-mudahan angin segar, ada perubahan dan pergantian di tubuh PDIP. Ini pengamat. Emang nggak boleh? Namanya juga pengamat, masyarakat umum. Memang harus kader gitu? Yang ngomong begitu? Lah, kok bisa? Guntur Romli. So yes! Orang di kader PDIP baru 6 bulan aja kok udah kayak militansinya tinggi gitu. So yes loh. Guntur. Nanti kalau ada apa-apa mundur lagi. Ganti partai lagi. Aku tuh loncat loh. Dibanding kader militan yang memang sudah puluhan tahun. Lu so yes. Tapi nggak apa-apa, sah-sah saja. Apalagi kalau jilat-jilat dikit gitu. Biar cepet ganti sekjen. Kan sekjen paling sampai tanggal 13 besok. Gri, jangan begitu, Gri. Kasihan sekjen lah. Oh ya, kasihan. Ya. Tapi kan siapa tahu Guntur juga berharap. Siapa tahu dan sah-sah saja. Kenapa emang? Itu kan bagian dari karir politik. Enggak apa-apa. Terlarang itu, barang haram gitu. Enggak lah, halal itu mah. Namanya juga cita-cita dan harapan. Selain Guntur Romli, ada lagi nih cikal bakal yang omongannya persis Hasto, lambene persis Hasto, ya. Retorikanya persis Hasto. Siapa dia? Terkait dengan permintaan Pak Effendi yang sudah bukan lagi adalah kader PDI Perjuangan, kami anggap itu adalah angin lalu saja mendekati momentum yang sangat penting sebetulnya, yaitu momentum HUT dan Kongres. Ya, saya ambil sedikit aja, nek dengernya.
Videonya panjang, ini mungkin paling saya ambil 5%-nya doang dari keseluruhan video keterangan persnya dia. Karena saya dengernya enak, muter-muter, dan semuanya boleh dibilang retorika gitu ya. Muter lagi, retorika lagi, muter lagi, retorika lagi. Persis hasto, makanya gua penggal segini aja. Intinya adalah, kalau pernyataan Effendi Simbolon yang sudah tidak lagi kader partai, anggap angin lalu saja, ya udah, jangan pada ribut. Kan gitu toh? Lo kalau dianggap angin lalu, kalian masih was-was, kalian masih khawatir, ya? Kalian ketakutan, ya itu mah bukan dianggap angin lalu namanya. Makanya hati, otak, mulut, perilaku itu harus sama, harus match. Kalau sudah lagi nggak match, nah itu kesehatannya perlu dipertanyakan itu. Bayangkan kalau otak, hati, ya, perilaku, mulut udah nggak sesuai semuanya, ya kesehatannya perlu dipertanyakan. Ini manusia jenis apa? Kan begitu. Nah, sampai dengan April ini dugaan saya, analisa saya, sudah ada yang di luar partai dan belum masuk partai lain, Budiman Sujatmiko, Marwar Sirait, Effendi Simbolon, kemudian kader-kader inti lainnya di seluruh Indonesia, di daerah-daerah yang kemarin batal mendapat pengusungan dari PDIP. Ini sudah cukup kekuatan ini untuk mendorong Kongres nanti dilakukan pemungutan suara dalam memilih ketum. Giri, lu kok jadi ikutan dorong ke sana? Enggak ikutan mendorong. Apa kepentingan saya? Enggak ikutan mendorong. Cuman ya demokrasi supaya berjalan dengan semestinya. Loh, Bu Mega itu dipilih dengan aklamasi, itu memang dirasa bukan demokrasi, itu demokrasi. Iya, benar, setuju. Tapi kemudian ada yang orang nggak berani ngomong, ya, orang hanya ngomongnya di dalam hati, akhirnya kan nggak terwakili juga demokrasinya. Lu pikir aklamasi itu bukan demokrasi, Gri? Demokrasi, yaitu tadi, ya, kalah menang kalau sudah vote, sudah dilakukan pemilihan, kan lebih demokratis lagi. Nggak ada orang yang ngedumel, nggak ada orang yang gerundel, nggak ada orang yang ngomong di belakang, aku mau harusnya aku nggak setuju, Megawati lagi, harusnya pemilihan tuh aklamasi lagi, gua juga nggak tunjuk jari. Itu gambaran seandainya ya pada saat aklamasi terus sepanjang masa ini ada saja pasti yang menggerundel. Oke ya, kita tunggu hari Senin besok. Apa, Kri? Ya jangan lupa lah, hasto lah. Dan kita tunggu bulan April saat nanti PDIP melakukan kongres. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.